Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran malam ini, silahkan berdoa dulu. Mudah-mudahan tujuan kita supaya teman-teman bisa lulus. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Saya share screen dulu. Sebelumnya saya belum salam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa gini teman-teman. Kesepakatan itu ketika saya baca soal itu saya mohon di mute dulu. Nah, jadi nanti terdengar suara saya dan ketika mau menjawab itu bisa di on kembali. Setelah itu silakan ditutup lagi gitu. Jadi nanti rekaman pun rekaman yang saya convert itu juga jelas ya. Ya. Ada suara yang kayak ngobrol atau suara-suara yang lain ya. Baik, kita mulai saja biar tidak keburu malam ini. Aduh dulu. Sudah terlihat belum? Ya, memang soalnya ini buram begini karena ini soal asli ya, soal asli dari sana. Jadi saya tidak merubah sekalipun. Ya, ada beberapa soal yang saya ketik ulang itu beberapa, tapi insya Allah teman-teman kalau meskipun rada-rada belereng-belereng gitu, kelihatan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Saya baca di soal nomor 1. Kayaknya ini sudah pernah saya bahas di soal kemarin-kemarin ya. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. Ruang lingkup, nah jadi kalau dari sini itu yang ini jangan dibaca dulu. Tipsnya bacalah langsung masalahnya. Ruang lingkup materi IPA sesuai dengan penerapan nilai sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan adalah A. Sifat-sifat cahaya. Masuk atau tidak? Masuk ya. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tidak, karena ini gaya. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak. Juga tidak. Yang keempat, sumber-sumber bunyi. Juga tidak. Yang kelima, percobaan membuat teropong. Nah, ini berhubungan dengan cahaya. Maka jawabannya 1 adalah dan 5. 1 dan 5. Di nomor C. option C. Paham di sini? Karena soalnya banyak, jadi saya rada cepat. Di nomor 8, ini soal matematika ya. Roni sedang melakukan perjalanan mudik dengan mengendarai sepeda motor sejauh 200 km. Di perjalanan, ia terkena macet dan karena kecelakaan lalu lintas, kecepatannya berkurang 20 km. Oh, apa gini ya? Soal matematika akan saya jadikan satu untuk dibahas mentor matematika, teman-teman. Maaf, saya lupa. Jadi kita untuk soal matematika kita lewati. Ya, biar cepat. Lanjut di nomor berikutnya. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kegiatan pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah, jadi yang dimaksud di sini adalah kegiatan inti. Nah, A. Mengamati globe dan gambar-gambar tata surya. B. Melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. C. Mengamati video tentang tata surya. D. Melakukan pengamatan terhadap tata surya. E. Melakukan penyelidikan sederhana dengan tata surya. Kegiatan inti. Yang mana? B. Ada jawaban lain? C. Mengamati video atau melakukan penyelidikan sederhana. Yang ditanyakan adalah kegiatan inti pembelajaran, bukan kegiatan awal pembelajaran. Yang mana? Yang pas? Yang pas atau yang E? Yang B ya. Nah, kalau saya Bu. tentang tata surya itu betul di kegiatan inti, tapi yang paling awal. Iya, jadi sudah saya katakan, jika nanti yang ditanya adalah kegiatan awal pembelajaran, maka pilihlah kegiatan inti yang paling awal.
Itu jika yang ditanya kegiatan awal pembelajaran adalah, nah itu bukan kegiatan awal yang mulai dari sapa, salam, bertepuk, berdoa, mengabsen, itu bukan. Tapi kegiatan awal pembelajaran itu maksudnya kegiatan inti yang paling awal. Jadi di sini optionnya A sampai E ini mengamati video tata surya itu termasuk kegiatan awal pembelajaran. Ya kan? Nah, baru untuk kegiatan inti pembelajaran berarti yang paling inti, yang paling utama itu yang dilakukan adalah B ya, Bu. Penyelidikan. melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. Ini inti yang paling inti, gitu ya. Oke. Kalau mengamati ini juga termasuk kegiatan awal. Kemudian jawab bisa dalam kegiatan di akhir atau sebagai tes lisan. Kemudian yang D melakukan pengamatan. Nah, ini juga termasuk awal. Tuh. Nah, yang paling inti adalah melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Globalisasi telah membawa pengaruh yang luas, terutama perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai hal. Misalnya gaya hidup, perjalanan, komunikasi, makanan, pakaian, nilai-nilai, dan tradisi. Cara berpakaian yang tidak sesuai dengan adat ketimuran, kondisi ini mencerminkan para anak muda melanggar norma jika berpakaian tidak sesuai dengan adat. Berarti norma kesopanan. Betul. Apa bedanya dengan kesusilaan? Ya, kalau kesusilaan itu identik ke tindakan ya. Iya. Umpama dia Atas pergaulan bebas. Nah, itu bukan norma kesopanan, tapi norma kesusilaan. Kesusilaan. Cara berpakaian, kemudian berkata kotor, nah itu norma kesopanan. Gitu ya? Oke. Iya, Bu. Kalau hukum kan gampang, yang penting peraturan lalu lintas, peraturan, nah itu kebanyakan hukum. Nah, sedangkan agama itu norma yang bersumber pada gampang. Kalau agama hukum itu dibedakan itu gampang, tapi kalau kesusilaan dan kesopanan, nah itu kalau sendawa di muka umum. Kesopanan. Ya, sendawa ataupun sedang menyeletuk, nah itu juga termasuk norma kesopanan. Oke, anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD dan SMP karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Angkatan kerja di Indonesia 56% hanya lulusan SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa A. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. B. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat. C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih tinggi. D. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak. E. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. Jawabannya apa, teman-teman? A. Ya. Maksud di sini bahwa pendidikan belum membaik ya, karena masih banyak anak-anak yang lulusan SD itu dia bekerja. Aku sih iki Zoom ya. Di nomor berikutnya. Jelas tidak? Aduh, saya kok tidak jelas. Tidak. Oh, ini belum. Oh, iya. Oke. Jelas ya? Ya. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva mengajarkan siswa kelas 3 tentang kewajiban dan hak bertetangga, akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau secara otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, mendua, agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini, Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasil 60% di bawah KKM.
Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk merencanakan PTK, topik atau judul yang sesuai adalah mana, teman-teman? Untuk merancang. Nah, ini jawaban yang sudah diklik ini belum tentu benar loh ya. Jadi teman-teman jangan terpengaruh. A. Pengaruh model pemecahan masalah terhadap aktivitas dan hasil belajar kelas 3 SD Pisang Kipas Medan. Salahnya di mana, teman-teman? Yang B. Penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dari hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan. C. Pengembangan model PJBL untuk materi kewajiban hakku dan dalam bertetangga. D. Peningkatan prestasi belajar dalam menggunakan inquiry. Yang E. Pengembangan materi kewajiban hakku dalam bertetangga dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif berbasis proyek. Yang mana, teman-teman? E. D. Kalau yang E ini ada kelasnya? Tidak. Tidak ada kan? E. Tidak ada kelasnya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Benar. Yang A kenapa salah? Ini loh, pengaruh model pemecahan masalah. Nah, jadi PTK itu bukan pengaruh tapi penerapan. Ya. Ya, kalau yang C ini salahnya tidak ada kelas, kemudian tidak ada sekolahnya. Yang D juga gitu ya, tidak ada materinya juga. Yang E ya, ini juga sama. Nah, itu. Jadi yang B itu lebih tepat karena sudah lengkap tentang model pembelajarannya dulu. Tentang model pembelajarannya dulu, kemudian hasilnya serta kelasnya juga sudah pas gitu ya. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 ditemukan lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan yang dipilih salah satu tahapan penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah, jadi whole language itu adalah pendekatan pembelajaran yang seperti mengamati, membaca, menulis, berbicara, kemudian apa lagi? Menyimak. Nah, tahapan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah A, ini kan tadi materinya tentang karangan deskripsi gitu ya. A, siswa melakukan analisis ada beberapa teks deskripsi yang dibaca. B, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. C, siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. D, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Yang E, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Mana? Yang berbasis dengan lingkungan, whole language berbasis lingkungan. Yang D, ini sudah betul jawaban D ini? Membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Membaca. Kata kuncinya penggunaan whole language berbasis lingkungan. Jadi selain ada jawaban lain selain D? E. Ya, betul. Jawabannya Pengamatan keluar kelas. Yang E. Keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Nah, di sini ada kata kuncinya berbasis lingkungan. Nah, gitu. Jadi dia mencari objek pengamatan di luar kelas. Gitu. Kata kuncinya itu ya. Mengapa jawabannya E? Kalau yang A, B, C, D ini ya digunakan, tapi setelah dia mencari objek pengamatan terlebih dahulu. Gitu. Bu Guru mau tanya, tapi itu kan whole language enggak? Katanya kan tadi membaca, menulis, berbicara, mengamati, menyimak, membaca, menulis, berbicara kan begitu. Oh mengamati, gitu, ya. Mulai dari mengamati, menyimak, baca, menulis, berbicara. Nah, kan sudah sesuai. Pengamatan itu berarti dia kan mengamati kan? Mencari objek pengamatan berarti dia mengamati hal yang menarik di luar lingkungan. Gitu ya.
Ini Ya. berbasis lingkungan. Di nomor berikutnya. Nah, ini sudah beberapa kali soal ini keluar. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam abad 21 salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis, adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis. Nah, ini kata kuncinya antara lain yang mana? Yang mana, teman-teman? Berpikir Eh. kritis. Iya, betul. Ya. Jadi ini ada kata siswa mengungkapkan gagasan dalam prestasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Nah, ya karena ada berpikir kritis, kata kuncinya, maka jawabannya harus ada mengkritisi. Gitu ya. Tanya sudah sesuai. Lanjut di nomor berikutnya. Matematika, kita tunda dulu. Lanjut soal berikutnya. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 1 Syawal jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun Syawal 1 Syawal jatuh kemarin itu jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan 1 Syawal tersebut dikarenakan oleh apa? Yo. Mana? Betul. Kalender masuk. Kalender Hijriah terdiri atas 365 hari, betul? Ya. Salah ya. 104. C. Ya, yang mana? Yang C? Yang A ini salah ya. Salahnya di mana? Hijriah itu 364. Nah, itu. Ya. Sedangkan kalender Masehi harusnya 365 hari. Yang B, jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah lebih banyak dari kalender Masehi. Betul? Salah. Yang C, jumlah hari dalam 1 kalender Masehi 11 hari, lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. Betul sekali. Yang D, kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari yang sama. Salah. Kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi. Juga salah. Harusnya apa? Revolusi. Revolusi bumi. Betul. Lanjut. Jumlah hari. Ya, paham ya? Sekarang nomor 120. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas. Tulang hulu atau manubrium sebagai salah satu penyusun rongga dada. Tempat melekatnya di mana? Ya, yang mana? D. Oh. Iya. Yang paling atas. Hulu D itu adalah Yang pertama dan kedua. Yang paling atas. Tulang dada. Ya. Ya, jadi Pertama dan kedua. D. Di nomor berikutnya. Matematika? https.com membuat berita tentang kekerasan yang dilakukan guru. Kejadian ini bermula suatu hari MC, yakni guru mata pelajaran di kelas korban, memberikan materi matematika. MC kemudian memberikan tugas matematika yang dikerjakan secara kelompok. MF merupakan siswa dari kelompok 4 bersama rekannya, yaitu AG dan DG. MC diduga kesal dengan kelompok 4 karena ia memeriksa pekerjaan siswanya. Kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugas dan diberikan, sehingga MC memukul bagian muka korban dengan punggung tangan kanannya. Hingga akibatnya pukulan tersebut mengenai hidung korban sehingga berdarah atau mimisan. Sanksi yang dikenakan oleh guru untuk melakukan pemukulan tersebut adalah mana? Dikeluarkan sebagai anggota masyarakat, tidak ya, tidak ada hubungannya dengan masyarakat. B, diberi surat peringatan yang pertama, ini jika dia tidak masuk. Yang C, diajukan ke dalam sidang pengadilan. D, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekolah. E, penundaan pemberian hak sebagai guru. E atau C? Yang mana? Bu. Iya, penundaan pemberian hak sebagai guru. Gitu ya. Kalau di pengadilan itu beda lagi ya.
nomor 17. Sekitar 127.000 tahun lalu, selama periode interglasial akhir, suhu di Arktika meningkat sekitar 2-6, melelehkan semua es laut di kutub utara bumi. Kala itu, pohon kayu keras seperti oak dan hazel dapat tumbuh di wilayah yang sekarang kita lingkaran Arktika. Ya, kini sebuah studi terbaru menggunakan pemodelan iklim dari Office Hadley Center Inggris memungkinkan ilmuwan untuk membandingkan AS laut Arktika selama periode interglasial dengan kondisi sekarang seperti yang dikutip dalam Independent. Kalimat yang dicetak tebal termasuk pada kalimat efektif karena ini sudah pernah kok sebenarnya. Ya, kalimat hingga terkesan efektif, B logis dan tidak taksama. Ya, betul. Jawabannya B. Logis itu berarti sudah sesuai dengan keadaan kenyataan dan tidak taksama, tidak menimbulkan makna ganda. Ya. Lanjut di nomor berikutnya. 112. Berbagai kasus lintas negara banyak terjadi, misalnya pencemaran laut, pemanasan global, tumbuhnya budaya baru, kecenderungan hedonisme, liberalisme, tanggung jawab sebagai warga negara global dapat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah di bidang ideologi dan politik. Persaingan B. di bidang apa? B. Ya, Demokrasi. kebebasan dan demokrasi, betul? Bidang Ya. Kalau yang C ini dalam hal apa? Ya, jawabannya B. Kalau yang C ini bidang apa? Tindakan anarkis masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional. Ketahanan. Pertahanan dan keamanan. Kalau individualisme dan westernisasi? Sosial dan budaya, ya. Nah, kalau gaya hidup budaya juga, ya. Gaya hidup konsumtif dan hedonisme itu bidang budaya. Ya, betul. Jadi jawabannya yang E, ada demokrasi. Demokrasi itu dari ideologi atau politik. B, ya. 113. Kewibawaan seorang guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Perwujudan ketaatan dalam tugas sehariannya. Mana? A. Menambah waktu pelajaran karena terlambat masuk kelas. B. Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib. C. Mengurangi nilai siswa karena sering terlambat masuk sekolah. D. Melarang siswa yang terlambat untuk mengikuti pelajarannya. E. Mulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Yang E. Ini merupakan bentuk ketaatan. Apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Ya, yang B. Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Kemarin sudah saya katakan bahwa jika melanggar, maka dia harus ditanyai dulu, dieksplorasi penyebabnya. Ya, kan begitu. Tidak langsung diberi sanksi. Ya. Nomor berikutnya. Seorang guru kelas 3 SD menyusun RPP dengan KD memperagakan kalimat syarat. Agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21, salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mencerminkan 4C dan HOT. Berarti 4C itu terdiri dari apa saja kemarin? Inovatif. Kolaborasi, komunikasi, kritik, kemudian Critical thinking atau berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Kemudian kolaborasi, kreatif, kolaborasi. Oke, nah baik. Kemudian untuk HOTS berarti dia masuk ke HOTS itu high order thinking. Nah itu
meliputi C4 berupa menganalisis, dan D5 menguraikan, dan C6. C6 itu membuat atau dalam hal kreatif Menciptakan. ya. Nah, dari A, B, C, D ini yang paling banyak 4C dan hotnya yang mana? A. Berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Berkelompok itu berarti masuk apa? Kolaborasi ya. Kelompok berarti itu kolaborasi. Ya, menyampaikan Itu kritis. Komunikatif. Oh iya, bisa juga. atau berpikir kritis ya. Kemudian ini ada 2. Nah, sekarang yang B, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Berarti Kolaborasi. Bahas saja ini. hanya kolaborasi saja ya. Ya. Yang C, semua kelompok saling mengomentari. Komunikasi. Komunikasi. Loh, ini kelompok Kolaborasi. Kolaborasi dan Kolaborasi. komunikasi. Bisa. ya, semua kelompok saling mengomentari. Ini Komentari. maksudnya bukan berkelompok. Ini satu saja teman-teman, hanya mengomentari saja. Semua kelompok. Hmm. Komunikasi. Nah, kecuali dia siswa dengan secara berkelompok, nah itu baru dia kolaborasi. Nah, ini semua kelompok saling mengomentari, itu berarti hanya mengomentari saja, ya kan? Ya. Kemudian berpikir kritis atau bisa jadi komunikasi ya. Yang D, setiap kelompok menulis kalimat saran. C6 itu menciptakan. Ya, kreatif ya. Kemudian siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Ini hanya menyimak, berarti tidak ada hubungannya dengan 4C atau 4C. berarti yang A, tidak ada hubungannya. Yang E itu berarti yang mana? Yang paling banyak? Berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Betul. Nah, jadi kalau ada tipe soal seperti ini, pilihlah yang ada hubungannya dengan 4C ini. Komunikasi, berpikir, kreatif, dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Nah, gambar apa ini? Nuklir. Clear. Beda loh. Masa ini nuklir? Kalor uap. Yakin? Kalor uap. Apa ya ini? Ini PLTU, teman-teman. Kalau nuklir itu beda lagi loh. Beda lagi kalau Gambarnya. nuklir itu. Bentuknya hampir sama. Gambarnya yang sebelah sini memang hampir sama dan Hampir sama. sama itu Bu ya. Di akhir sini loh yang tidak sama. Di nuklir itu ada kayak listriknya begini loh. Kayak gambar listrik gitu di sini, di bagian sini. Nanti beda kok. Saya tunjukkan ya. Mana itu nuklir, mana itu kalor uap. Ada kok. Siapa kemarin dia bertanya pagi-pagi sekali, dia kayaknya sebelum subuh dia belajar. Nah, kemudian dia tanya, Bu, bukankah ini PLTU ya, Bu? Loh, itu nuklir. Kalau PLTU seperti ini, saya tunjukkan gambar ini. Gitu. Jadi bedanya di bagian yang akhir ini beda. Nah, kalau yang ini bukan nuklir, tapi ini kalor uap atau namanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Berarti yang mana? Atau yang A? Kinetik. Kalor yang elektromagnetik. Mana? Yang E atau yang A? B ini juga salah. Yang C apalagi C ini untuk PLTO. Nah, ini juga salah juga biogas. Nah, yang betul adalah yang E. Uap, kinetik, Elektromagnetik dan elektrik. Iya, betul. Ini di sini ya. Kalau nuklir itu gambarnya beda, tidak seperti ini gambarnya. Coba nanti teman-teman ini saya screenshot. Oke, nanti kita bandingkan mana yang nuklir. Di nomor berikutnya. R adalah siswa kelas 4 yang paling pandai di kelas dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru mengajak siswa satu kelas dengan R untuk A. Memberi nasihat berhati-hati di jalan raya, B. Menjenguk R di rumahnya ketika sakit, C. Memberi nasihat agar R semangat belajar, D. Mendoakan dan mengajak R segera masuk sekolah, E. Berempati semoga R cepat sembuh.
Mana teman-teman? B. Tindakan Anda sebagai guru adalah mengajak siswa satu kelas dengan R untuk Menjenguk. mengajak siswa satu kelas dengan R. Mendoakan. Yang mana? Menjenguk. Menjenguk. Kan gini, Mendoakan. Menjenguk R di Ya. rumahnya ketika sakit. ini sebenarnya semuanya sama gitu ya. Gitu. Tapi ada yang lebih A. yang lebih Memberi beda nasihat dari berhati-hati. jawaban A sampai E. Kira-kira Yang mana? E, Bu. Yang E. Empati. Yang A. Empati. Kalau datang menjenguk itu berempati bukan, Pak Robi? Empati. Empati. Ya iya, empati Ya. Bu. Iya, yang mana? Kan ini Yang E. coba dibaca sekali lagi ya. Sehingga pokoknya dari sini nih, dari sini. Suatu hari siswa tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Nah, dari sini silahkan dibaca. Tindakan Anda sebagai guru adalah mengajak siswa satu kelas dengan R untuk Jenguk. jangan sampai kepleset ini teman-teman. D. Yang mana? D. Yang jawab tadi siapa tadi? Yang B. Yang A, betul. Memberi nasihat dan hati-hati di jalan raya. Maksudnya bagaimana, Bu? Ini loh, mengajak siswa satu Nah, ada kelas. R-nya. Nah, masa R juga harus menjenguk R? Ya. Iya, kemudian memberi nasihat agar R semangat belajar. Nah, ini diberikan tindakan itu semuanya termasuk. Iya. Kecoh soal. Berkecoh mengecoh Bunda ya ini. Ya, kalau B sama C, D, E ini loh sama sebenarnya. Ini bagus semuanya. Tapi di sini soalnya tindakan Anda sebagai guru adalah mengajak siswa satu kelas dengan R. Nah, masa R harus menjenguk R, memberi Iya. nasihat agar R semangat sembuh belajar, kemudian mendoakan. Nah, yang B, C, D, E itu loh sama artinya. Jenguk, memberi nasihat, mendoakan sempat sembuh, berempati. Itu artinya sama. Nah, yang dilakukan guru ya menasihati agar berhati-hati di jalan. Gara-gara R kita harus hati-hati. Ya, ini sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah baca soal dengan pilihan seperti ini, B sama E, C, D, E ini adalah jawaban serupa. Iya tidak? B, C, D, E ini jawaban serupa maksudnya. Nah, yang paling beda itu yang A. Oh ya. Jadi yang kita lakukan ketika bersama anak-anak dan R beri nasihat di jalan raya. Gitu ya. Tidak terpikir sejauh itu? Tidak. Ya. Karena berpedoman banyaknya R itu sering muncul berarti. Iya, saya sudah Iya. Hanya mengajak siswa satu Ada kelas. soal dengan ada yang ayahnya meninggal, kemudian diberi donasi, ya kan? Kita terlalu terpancang soal yang kemarin. Soal yang kemarin itu jika ada yang kena musibah, maka datang dengan satu kelas dan memberikan donasi, kan gitu. Kita terpancangnya begitu. Padahal di sini yang ditanyakan adalah tindakan A kepada seluruh siswanya, ya, bukan kepada kelas selain R. Kalau selain R bisa lah menjenguk R, nasihati R. Nah, ini loh mengajak siswa satu kelas dengan R. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Bu Dwi, mana Bu Dwi? Oh, halo. Ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata. Sudah gampang ini. Jawabannya apa? Kontekstual. Tekstual. Wow. Betul. Kalau ada ke dalam situasi nyata dan menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, guru menggunakan media gambar, anak kurang tertarik dengan hasil yang rendah. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan pendekatan kontekstual. Ya, karena ke dalam situasi nyata. Lanjut di peristiwa HAM berat
berarti menghilangkan nyawa ya, disebabkan oleh motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman adalah mana? Peristiwa Tanjung Priok, kerusuhan 13 sampai 15 Mei 1998. Ini keresahan di Trisakti itu loh. Yang C, peristiwa operasi militer Aceh. Yang D, peristiwa pembunuhan Munir. E, peristiwa demo mahasiswa Papua. Yang mana teman? Berhubungan dengan rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman. Bukan E, tapi B. Peristiwa kerusuhan Trisakti tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Nomor 106. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi. Mengenal sistem tata surya. Yang ditanyakan sama ya, kegiatan inti pembelajaran. Mana tadi? Ya. Melakukan penyelidikan. Sama ini tadi ya. Lanjut. Pak Sigit akan memulai pembelajaran materi menulis. Tujuan pembelajaran yang disusun antara lain siswa mampu menuliskan cerita dengan memperhatikan unsur-unsur cerita. Sebelum menulis, Pak Sigit mengulang sekilas materi unsur-unsur cerita. Agar pembelajaran menarik perhatian siswa, Pak Sigit ingin menggunakan media. Berikut ini pilihan media yang disediakan. Nah, media pembelajaran yang cocok untuk tujuan pembelajaran tersebut adalah nomor 2. Dia akan mempelajari tentang materi menulis cerita. Jadi, yang kita 2 dan 3. Mana? Tahu Salindia bersuara itu tahu? Apa Bu? Salindia bersuara itu apa Bu? Salindia bersuara itu seperti radio gitu loh. Kalau dulu, kalau sekarang itu ya berupa audio, tapi ada gambarnya. Seandainya sekarang itu kayak PPT gitu ya, tapi itu ada suara, ada musiknya, gitu loh. Itu namanya Salindia bersuara. Berarti tahu tidak? Berarti A. Potongan cerita, kemudian dikumpulkan seperti PPT, baru kemudian diputar gitu. Jadi ada suara Salindia bersuara namanya. Kalau yang nomor 2 itu video pembacaan cerita. Nah, kalau ditanya media pembelajaran, berarti yang paling cocok adalah yang mana? Yang A. 2 dan 4. Duanya ya. 2 dan 4. Ya, pasti ada duanya karena video itu merupakan media pembelajaran yang paling baik. Menarik. Dilihat dengan materinya sudah sesuai. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Nah, kalau kumpulan cerita itu lebih membosankan, lebih baik anak-anak diputarkan video pembelajaran, video pembacaan cerita atau Salindia bersuara. Baik, nomor berikutnya. Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan A. Pengadilan tinggi yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. B. Pengadilan khusus yang terhadap setiap pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun ringan yang terjadi di seluruh Indonesia. C. Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas dan di wilayah Indonesia. Yang D. Lembaga independen non pemerintah yang mengadili pelanggaran HAM. Yang E. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat bahkan memutuskan perkara warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia, maksudnya di luar negeri juga. Di pengadilan HAM itu yang benar yang mana? Merupakan pengadilan khusus gitu ya. Jadi bukan pengadilan tingkat tinggi. Kalau pengadilan tingkat tinggi itu ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan. Nah, jadi pengadilan HAM itu merupakan pengadilan khusus. Yang mana? Yang B, C atau E? Yang B. Yang B, betul. Yang B, pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM
baik berat atau ringan di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Bukan khusus menangani perkara anak dan perempuan saja, tapi semuanya. Ya. Justru malah kalau anak itu ada Komnas Perlindungan Anak, gitu ya. Ya. Nomor berikut. Sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas menjadi penanggung jawab acara. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait kegiatan tersebut. Sebagai guru yang Anda lakukan, A. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. B. Melibatkan semua guru menjadi panitia acara pentas seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. C. Menolak tugas. Betul atau tidak? Salah kalau menolak tugas. Salah ya. Menolak tugas juga salah. Yang E. Menerima dan melaksanakan tugas. Acara dengan baik. Mana? Yang Yang E. Betul. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Kolom chat ini kok banyak sekali ya? Adakah pertanyaan? Oke. Lanjut. Diketahui besi 220 dimasukkan ke dalam 2 kg air bersuhu 16. Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan suhu air dan besi sebesar 20 derajat. Nah, kita hitung ya. Seperti kemarin ya, bahwa ini sudah diketahui bahwa kalori besi itu besarnya adalah 460. Nah, Q masuk sama dengan keluar. Oke. Q masuk, rumusnya massa kali C kali T, delta T juga. Kemudian untuk, jelas ya teman-teman? M massa kali C kali T. Sama juga ya. Nah, yang sebelah sini untuk tembaga. Karena massa tembaga masih kita cari, maka kita tulis dengan M kali, bukan tembaga, maaf, besi. Kemudian C itu kalornya besi. Jadi sebelah sini besi, sebelah sini itu air. C-nya berapa? 460 bukan? Ya, karena kemudian T-nya, T itu suhunya besi ke suhu campuran. Berarti dari 220 ke 200 ke 20 berapa? 220 kurangi 20. 200. Oke, kemudian massanya air berapa? Massa air 2 kilo. 2 kilo. Tulis 2. Kemudian kalornya 1000 ya. Kali delta T. Berapa delta T-nya? Delta T itu suhu kesetimbangan. Berapa? Dari 20 ke 16. 4. Jadi 20 kurangi 16. 4. Nah, itu yang 1000 itu dari mana? 1000 itu kalor jenis air. Oh. Bisa ditulis 4.200, Bu, bisa. Maaf Bu Guru, suaranya keruak-keruak. Keruak-keruak. Siapa yang Iya. Widya, Bu Guru. Oke, saya mana ya bagian gitu. Kalau di sini siapa ya yang keruak-keruak? Ada ininya. Mungkin di dekat kipas angin, Bu. Jadi agak gitu. Coba saya lihat di kolom. Pak Didit nyalain kipas angin bukan? Bukan ya. Mbak Denok berarti. enggak, Bu. Saya enggak menyalakan, enggak kipasan angin saya. Bulan, Bu. Mbak, saya mute semua. Bu Bulan. Ya. Untuk mute itu suaranya itu dari Ibu Bulan bisa, Bu, dari keseluruhannya. Loh, ini saya mute semua. Dari saya jelas tidak? Jelas kan? Jelas. Berarti bukan dari saya kan? Gitu. Jelas kan? Jelas, Nah, Bu. jelas. Alhamdulillah Berarti kan sudah bukan jelas, dari saya, Bu. bukan dari saya, Pak Hilang Megi. sudah suara keruak-keruaknya. Hilang kan? Ya karena saya mute semuanya. Langsung mute all. Ikut aja semuanya Bu Guru. Ini nih. Dari Ada Mbak lagi, Widya Bu. kayaknya.
Oke, ya nggak apa-apa sih, kruk-kruk, tapi nanti ketika mau komentar itu dinyalakan, terus nanti dimatiin lagi, gitu loh maksud saya. Oke ya, sudah tidak kruk-kruk, berisik ya. Dari tadi berisik tuh. Aman sekarang. Aman Ya. sekarang ya. Oke, nanti saya mute all. Kalau dari sini di mana ya mute-nya ya? Harusnya bisa kok mute. Ya harus di ini stop share screen dulu. Oke, baik kita lanjutkan ya. 1000 itu dari mana? Kalau jenis air, Mbak. Kalau jenis air itu 1000 paling banter, paling banyak, gitu ya. Atau ditulis 4200. Apakah boleh, Bu? Boleh. Nanti apakah hasilnya sama, Bu? Sama, gitu ya. Nah, maksudnya ini kan dilihat masanya besi itu lebih besar atau lebih kecil, gitu loh. Begitu ya. Nah, kita hitung massa. Nah, ini 46 kali 2. 12.000. 92.000. Betul? Oh iya. 92 ya. Nah, kemudian ini 2 kali 1000 kali 4. 8.000. 8.000. Oke. 8.000. Kemudian, nah berarti mencari masanya bagaimana? 92.000 dibagi 8.000. 92.000 dibagi Bagi dengan 8. 8.000. Salah. 8.000 dibagi 8.000 dibagi 9.000. Iya, jadinya berapa masanya? Kan pasti 0,086. teman-teman mau menghitung seperti ini, itu kan jelas ya, kalau 8.000 dibagi 92.000 lebih banyak yang bawah, pasti nanti 0, berapa gitu kan ya. Teman-teman tidak perlu langsung menghitung, menghabiskan waktu. Jadi kan jelas, masanya air saja 2, masanya tembaga 0, berarti massa tembaga ini, kok tembaga sih? Besi ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Banyak 0, berapa gitu ya. Nah, tidak perlu dihitung karena menghabiskan waktu. Kalau sudah ini lebih besar daripada, ini lebih penyebutnya lebih besar daripada yang membagi, maka ya pasti 0, berapa gitu. 0, ini berarti dia pasti lebih kecil. Gitu ya, kan massa air 2. Nah, kemudian kita analisis massa besi lebih kecil daripada massa air. Betul. Kemudian massa besi tidak. Nah, yang sekarang kita lihat yang nomor 4. Nah, kalau jenis besi lebih besar daripada air. Nah, kalau jenis besi lebih kecil dari air. Iya, betul. 5. Logam manapun itu yang paling besar adalah air. Gitu. Jadi nanti misalkan diganti ini tembaga, besi, baja, pasti kalau jenisnya lebih Kruk lagi. Kruk lagi loh. Sudah, tidak kruk-kruk. Sudah. Pak Didit kayaknya kruk-kruknya. Oke, lanjut ya. Lanjut di nomor 99. Oke, berikut ini adalah dampak globalisasi. Di antara dampak tersebut merupakan positif di bidang ekonomi. Yang mana? Meningkatkan demokratisasi. Bidang apa? Bidang politik kan, kalau ada demokratis, nah, jadi salah. Ya, kita pilih yang ekonomi. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ekonomi. Ekonomi, ya betul. Kemudian terwujudnya jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara. Bukan. Mendorong sosial. pengusaha meningkatkan, ya ini jaminan hak asasi itu berarti sosial. Oke, mendorong pengusaha meningkatkan efisiensi. Ekonomi. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik. Jelas. Politik. Nah, tidak usah ditulis ya. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Ekonomi. Nah, oke, berarti yang ekonomi tadi 2, 4,
5. 6. Terus 8. 8. Ya, bertanggung jawab kreatif bukan, membukanya pasar internasional bagi hasil produksi. Betul. Berarti Iya, 2, berarti 4, dan 8. Yang A. Yang A. Oke. Seperti biasa, jawabannya apa? Yang ditanyakan usaha. Andri dan Ratna menimba air dengan cara berbeda. Andri menimba menggunakan katrol, Ratna menggunakan langsung. Berarti keuntungan mekanisnya besar mana keuntungan mekanis untuk Andri dan Ratna? Andri. Jadi keuntungan mekanisnya lebih besar daripada Ratna. Maka usahanya kebalikannya. Lebih kecil. Lebih kecil. Yang ditanyakan perbandingan usaha yang diperlukan, maka usaha Andri bagaimana? Lebih kecil dibanding Lebih kecil dibandingkan usaha Ratna karena keuntungan mekanisnya besar. Bisa dipahami? Kalau ke usaha gaya itu kebalikannya. Nih, kecil gitu ya. Kalau keuntungan mekanisnya lebih besar. Soal berikutnya. Nah, ini loh yang teman-teman. Kemarin itu yang kita bahas bahwa nilainya 93 gitu ya. Adib siswa kelas SD 2 menerima hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran matematika. Nah, matematikanya KKM-nya 70, nilainya 83. Adib memiliki keterampilan yang cukup dalam mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar atau sebaliknya. Nah, kalau ada nilainya 83 dengan predikat B ini berarti dilakukan apa kemarin? A, menyiapkan pembelajaran remedial, salah atau betul? Salah. Karena nilainya kan di atas KKM, tidak perlu remedi. Ya, yang B, menganalisis dugaan penyebab dan merencanakan perbaikan pembelajaran pada materi selanjutnya. Salah. Ini kan termasuk memberikan remedi ya. Yang C, memberikan materi pengayaan karena deskripsi evaluasi adanya keterampilan trik yang kurang tercapai. Yang D, melakukan refleksi dan pembelajaran bilangan yang telah dilakukan. E, berinovasi dengan alat peraga dengan bilangan yang baru. Yang mana? Yang C ya, Bu. Yang C, memberi pengayaan. Melakukan refleksi atas pembelajaran bilangan yang telah dilakukan. Yang mana? Yang C atau yang D? Yang D. Kemarin kayaknya yang B, Bu ya. Yang D. Kemarin yang D. Kalau gini loh teman-teman, kemarin itu kan soalnya 93, nilainya A, kemudian deskripsinya sangat baik, maka dilakukan tindak lanjut dan praktek baik. Kemudian nilainya 83, terus predikatnya B, tapi deskripsinya kurang baik. Maka dilakukan pengayaan. Di sini itu sudah cukup. Nah, kan beda lagi. Ini deskripsi itu cukup dalam mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Maka jawabannya bukan lagi pengayaan, tapi melakukan refleksi. Tiga jenis ya. Seandainya ada soal dengan angka 83 atau sekitar berapa ya? Pokoknya yang predikatnya B tapi deskripsinya itu cukup, maka dilakukan refleksi. Tapi jika nilainya 83 predikatnya B tapi deskripsinya kurang gitu ya, maka dilakukan pengayaan. Nah, tapi jika nilainya itu 93 atau 90 yang kira-kira mencapai A gitu ya. Nah, kemudian deskripsinya sangat baik, maka dilakukan tindak lanjut berupa praktek baik. Nah, jadi ada 3 jenis yang perlu teman-teman titeni, harus benar-benar harus tahu gitu ya. Bagaimana untuk menjawab soal dengan nilai keterampilan, bukan keterampilan ini, iya betul, nilai keterampilan anak-anak. Gitu. Jika 83, saya ulangi ya, jika 83 meskipun di atas KKM tapi predikatnya B dan deskripsinya cukup, maka dilakukan
Refleksi, jika nilainya 83, predikat B dengan deskripsi kurang, maka dilakukan pengayaan. Jika nilainya lebih sempurna, ya, kemudian deskripsinya sangat baik, maka dilakukan praktek. Dan lanjut. Ya, oke, bisa ya. Lanjut, nomor 9. Pada saat menyusun RPP, Pak Agong menulis KD dengan muatan matematika kelas 5 melakukan perkalian pecahan dan desimal. Jadi melakukan perkalian pecahan dan desimal. Aktivitas yang dapat dilakukan Pak Ageng untuk memulai mengajar adalah A. Memberi kuis tentang perkalian pecahan desimal untuk memeriksa kemampuan awal peserta didik. B. Mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. Yang C. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan desimal dan operasi perkaliannya. D. Memutar video tentang motivasi peserta didik agar pantang menyerah terkait dengan pecahan desimal. E. Memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar perkalian desimal. Untuk memulai mengajar itu berarti sekali lagi saya bilang bukan awal kegiatan, tapi kegiatan inti yang paling awal. Sekali lagi saya ingatkan, bukan kegiatan awal dalam hal apa teman-teman? Pembelajaran. Pendahuluan. Jadi kegiatan RPP itu kan ada pendahuluan, inti, penutup gitu ya. Kalau yang ditanyakan memulai itu kan pasti di awal. Bukan awal kegiatan dalam pendahuluan, tapi awal dalam inti. Nah, Inti pembelajaran. awal dalam Yang inti. A, Bu. Yang Memberi kuis tentang perkalian pecahan, langsung dikasih kuis gitu ya. B, Bu, yang B. Memeriksa kemampuan awal peserta didik. Persepsi Bu ya, yang B. Bu. Video. Kalau B itu apersepsi itu letaknya di kegiatan pendahuluan atau kegiatan Pendahuluan. kalau sekali lagi saya ingatkan, jika yang ditanya adalah untuk memulai mengajar, itu kegiatan inti yang paling awal, bukan kegiatan pendahuluan. Yang Yang mana? yang Memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar perkalian desimal. Ini di pendahuluan atau kegiatan inti awal? Ini yang Pendahuluan. Iya, ini kan masih pendahuluan. Iya. Kalau namanya, sekali lagi saya tekankan ya, jika saya sudah berkali-kali menekankan bahwa untuk aktivitas awal atau memulai mengajar, itu bukan awal, pokoknya bukan pendahuluan, intinya bukan kegiatan pendahuluan, tapi kegiatan awal kegiatan inti yang paling awal, gitu loh. Jadi kegiatan inti itu kan ada mulai sintak kan ya, mulai misalkan dia pakai PBL, PJBL kan itu ada sintaknya, mulai dari orientasi, sintaknya PBL tidak hafal? Sintaknya PBL itu dari orientasi masalah, mengorganisasi peserta didik, kemudian mulai menganalisis permasalahan. Nah, di awal untuk orientasi masalah itu loh, dengan cara bagaimana? Memberi kuis, Ceritakan kehidupan mengingatkan sehari-hari. kembali, menceritakan kehidupan sehari-hari, memutar video, atau memeriksa kesiapan peserta didik. Ini sebenarnya kayaknya nggak mungkin, tapi jawabannya memang itu. Yang mana? Ini ya Bu ya. Kalau memberi kuis itu jelas salah, karena memberi kuis itu biasanya di akhir. C. Ada nggak yang jawab tadi? Mana tadi yang jawab D? Gitu. Yang C. Saya Bu. Kenapa ada nggak yang jawab D? Kenapa yang D? Saya Yang E, oke. D, tadi, mengapa jawabannya tadi ada yang bilang D? Siapa ya tadi ya? Mengapa kok D? Karena mengawali pembelajaran. Memutarkan Ya, jadi nanti teman-teman kalau sedang PPL gitu ya, nanti kalau mudah-mudahan bisa berangkat PPG ya, ketika PPL, nah yang awal dilakukan dalam kegiatan inti pembelajaran adalah memutarkan video. Nah, entah itu video
permasalahan, entah itu video tentang motivasi, entah itu nanti tentang video apa saja sebagai pemantik peserta didik. Gitu. Jadi yang betul adalah yang D. Yo, gitu ya. Mengingatkan kembali itu letaknya di apersepsi. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan itu letaknya di tujuan pembelajaran. Jadi diceritakan nih kita itu nanti belajar visimal untuk ini loh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Kemudian untuk memeriksa kesiapan peserta didik itu adanya di organisasi. Mengorganisasi itu setelah orientasi masalah. Jadi sintak PBL, sintak itu alur pembelajaran PBL atau apa sajalah, PBL, PJBL, discovery, inquiry, itu yang utama adalah orientasi masalah. Melalui apa? Pemutaran video, untuk melihat gambar-gambar, bisa guru membawa gambar di depan kelas, itu juga bisa. Nah, itu namanya orientasi masalah, gitu ya. Lanjut. Jadi masih bengong ya, kenapa kok memutar video tentang motivasi? Pasti tidak kalau menyangka lah jawabannya akan ini. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa aktivitas memulai pembelajaran bukan kegiatan pendahuluan, tapi kegiatan inti yang paling awal. Gitu ya. Nomor berikutnya. Gampang ini, sudah pernah. Guru profesional salah satunya ditandai dengan guru mempunyai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru untuk yang mana? Pedagogik itu adalah membuat peta konsep. Yang nomor 1. Ya, kan kemampuannya ada pedagogik. 1 dan 3, Ibu. Betul, pedagogik, ada profesional, ada sosial, ada kepribadian. Ya, kepribadian. Nah, kalau ada hubungannya dengan materi ya teman-teman, nah itu adalah profesional. Kalau ada hubungannya dengan masyarakat, berarti dia sosial. Kalau ada hubungannya dengan sikap dan sifat serta cara berpikir, misalkan dia itu pinter, baik, nah itu kepribadian. Kalau pedagogik berhubungan dengan bagaimana dia mengajar. Jadi mulai dari perencanaan perencanaan pembelajaran, mengorganisasi peserta didik, mulai dari menyiapkan RPP dan lain sebagainya, itu merupakan kompetensi pedagogi. Jadi nomor 1 dan nomor 3. Itu. Yang nomor 2 berarti kemampuan kompetensi apa? Nomor 2? Nomor 2 itu profesional. Nomor 4 profesional. Materinya. Nomor 5 sosial. Betul. Jadi jawabannya 1 dan 3. Bisa ya, ini ya. Lanjut. Berdasarkan data BNPB tahun 2020 nampak bahwa bencana puting beliung mendominasi bencana alam di Indonesia tahun 2010 sampai 19. Faktor yang mendorong terjadinya angin puting beliung. Sudah ini? Jawabannya apa? Sudah pernah musim kemarau. Ya, yang mana? Ya, yang C. Ya, angin puting beliung musim kemarau karena Vertikal. ya, terjadinya musim pancaroba. Ya, yang C. Salah satu indikator di kelas rendah mencermati isi teks. Berarti dia ini kognitif atau psikomotor? Kognitif. Ya, kognitif. Ada angka 3 di depannya. Berarti ini KD kognitif. Nah, kan
Bu Sri, guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah, nah sekali lagi, membuka pembelajaran itu berarti letaknya di mana? Pendahuluan. Pendahuluan inti pembelajaran yang awal. Iya, kegiatan inti pembelajaran yang awal. Pembelajaran yang Tadi kan sudah saya tekankan bahwa ketika ditanya untuk membuka pelajaran, bukan di kegiatan pendahuluan, teman-teman, di kegiatan inti paling awal. Nah, yang mana? A. Menampilkan contoh berita di koran tentang kereta super cepat di Jepang. B. Memberikan pesan agar peserta didik selalu hati-hati ketika naik angkot. Ini kan berhubungan dengan transportasi ya. C. Bagikan tugas kepada peserta didik mengamati alat komunikasi di sekitarnya. Yang D. Membuat kesimpulan tentang jenis-jenis alat transportasi di sekitar tempat tinggal peserta didik. E. Membagikan kuis kepada peserta didik tentang macam-macam alat komunikasi. Yang mana? Sudah yakin? yang A. Ya, betul. Jadi jawabannya yang A. Kenapa? Menampilkan contoh berita di koran atau bisa menyajikan dalam bentuk video, bentuk media apa saja itu letaknya di awal kegiatan inti. Mengajar. Iya, betul. Kalau memberi pesan itu letaknya di kegiatan mana? Kegiatan penutup. Ya. Ya, membagikan tugas di kegiatan evaluasi atau pemberian LKPD. Nah, membuat kesimpulan juga di kegiatan penutup. Pembagian kuis itu sama dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi. Ya, jadi jawabannya yang A. Sekarang bisa ya? Oh, ternyata kalau ada soal seperti ini, jawablah yang kegiatan inti di paling awal. Gitu ya. Berdasarkan hasil penduduk tahun 2020, statistik dalam pertumbuhan persebaran penduduk Indonesia, 57,5 penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Masih kemarin ini, sedangkan di Pulau Papua Barat kurang dari 1%. Faktor utama yang mempengaruhi persebaran penduduk di Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah kenapa? A. Pusat pemerintah dan tanah yang subur. B. Daerah yang maju sejak zaman penjajahan. C. Sebagai sektor pertumbuhan ekonomi. D. Tanah yang subur dan banyak infrastruktur. E. Banyak sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Mengapa di Jawa itu banyak? Karena sebagai pertumbuhan ekonomi. iya, betul. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau banyak orang banyak dengan pekerjaan, maka ya juga banyak orang yang berkumpul di sana, ya. Lanjut. Sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga, salah satu siswa yang selalu izin tidak mengikuti dan membawa surat keterangan dokter. Jadi ada satu siswa itu selalu izin tidak mengikuti dan membawa surat keterangan dokter. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa duduk di tepi lapangan, melihat temannya berolahraga. B. Mempercayai saja surat keterangan dokter yang menerangkan sakitnya. C. Memanggil orang tua siswa untuk menjelaskan kondisi sakitnya siswa tersebut. D. Mencari tahu sakitnya siswa dan alasan tidak diperbolehkan mengikuti olahraga. E. Membiarkan siswa tersebut bebas beraktivitas pada jam olahraga di sekolah. Jawabannya apa? Yang Yang do. Betul. Mencari tahu sakitnya itu berarti mengeksplorasi penyebabnya, ya. Kita tahu berarti teman-teman dengan top tipe soal seperti ini. KD di kelas 4 sebagai berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya. Yang ditanyakan adalah indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut pada pembelajaran kelas 4 SD. Kita lihat di sini adalah
Kognitif yang atau psikomotor? Kognitif. Kognitif. Jadi dipilih yang kognitif yang mana? Yang C. Yang C. Kenapa yang E? Yang E itu membuat itu Komotor. motor. Tampilan. Iya, keterampilan. Jadi yang betul adalah yang C. Karena di sini KD-nya adalah KD kognitif, maka IPK-nya pilih IPK yang kognitif. Lah ini loh ya kognitif, juga kognitif, tapi materinya Bagian-bagian telinga. ya. Yang D juga kognitif, Bu, tapi materinya tidak Materinya pas. tidak pas. Ya, jadi yang pas adalah yang C. C. Jadi ya. Nomor berikutnya. Sudah pernah nih. Hubungan yang benar antara nama dan sumber vitamin yang betul. Apa jawabannya? D. A. Vitamin E berupa kecambah berfungsi untuk memelihara kesehatan mata. Betul? Jawabannya A. Layo. Kok layo? Maksudnya yang E kan salah kan? Masa vitamin E untuk kesehatan mata? E itu pranggilnya kulit. D. D. Betul. D. B12. Nomor satu. Bukan E yang nomor satu. Maksudnya yang B12. Nomor satu itu betul. B12 itu untuk Maksudnya yang metabolisme dan B12 kok pertumbuhan. Dikira satu mungkin. Ya kita lihat ini nomornya dulu. Kalau satunya di D ya jangan pilih yang A dong. Yang Meskipun B12. pilih Oke. jangan ini kan soal sudah pernah, sudah sering, tapi kita juga harus teliti, gitu ya. Ya. Maaf. Oke, ini sebenarnya UN ini, tapi tidak apa-apa matematika saja. Biar cepat selesai. Pak Untung, guru kelas 6, beliau menyusun RPP dengan KD 4.5. Berarti ini psikomotor atau komotor? Komotor. Ya, ada jelas psikomotor. Ubah puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Mana indikator yang pas? Nah, menilai isi nilai itu termasuk psikomotor. Menyebutkan kognitif. Ini kognitif. Alam semesta yang kita huni bukan warisan nenek moyang, akan tetapi pinjaman dari anak cucu. Demikian ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang guru di dalam kelas. Ungkapan tersebut menjadi sangat relevan untuk siswa di kelas yang suka melakukan tindakan. Nah, alam semesta yang kita huni bukan warisan nenek moyang. Jadi diberikan ungkapan tersebut untuk anak yang suka apa? A. Menyanyiakan air bersih dan dari keran air di sekolah. B. Mengumpulkan kertas untuk dapat didaur ulang. C. Membuang sampah di tempat sembarangan. D. Membuang sisa makanan yang dibeli dari kantin sekolah. E. Merusak tanaman yang ditanam di kebun sekolah. Mana? Di sini kata kuncinya alam semesta. Bu Guru A. Menyanyiakan Alam semesta yang kita huni bukan warisan nenek moyang. Berarti sudah ada, gitu loh. Sudah ada, kan? Tetapi pinjaman dari anak cucu. Berarti diberikan pada anak yang A atau yang E? Atau yang C nih? Kalau tanaman kan bisa diperbarui. Iya, kalau air juga Bisa berkembang biak maksudnya. oh, maksudnya dapat diperbarui gitu ya. Kalau merusak tanaman yang ditanam di kebun sekolah. Beda lagi ya nanti kalau seandainya ada optionnya itu penggundulan hutan, itu mungkin justru lebih betul. Tapi kan ini tindakan di sekolah. Iya, yang mana? A atau yang E?
Nah, kalau yang E kenapa salah? Sekolah tidak punya kebun. Kalau yang E itu merusak tanaman yang ditanam di kebun. Iya, di kebun sekolah loh, Pak. Kalau di kebun Kalau nggak ada kebun, Bu, adanya taman. Taman karena di sekolah. Ya, kalau di sekolah hanya bunga saja Jangan biasanya begitu. tanamannya. Ini intinya dia merusak tanaman, gitu loh. Iya. Yang A itu menyanyiakan air bersih. Berarti yang Nenek mana? moyangku Yang seorang pelaut. masuk alam semesta, yang dihuni. Ayo. Air yang E, Bu. Air atau merusak tanaman? Yang A. Kalau nggak A ya E, Bu. Ya sudah, yang A memang jawabannya itu. ya Oh air. ya. Saya sudah Itu- kecoh dengan E tidak bergeming, berarti benar. Pilihannya Yang D itu mungkin kalau tanaman kan yang Ditanam ditanam dulu. berarti kan bukan Iya. warisan dari Iya. nenek kalau moyang. tanaman itu kan Iya. bisa ditanam kembali, tapi kalau air bersih itu jarang ya. Iya. Ya. Ya, pada dasarnya nenek moyangku orang pelaut itu loh, Bu. Banyak air. Ada kaitannya Sumber Pak. airnya kan lama-lama bisa habis, bisa kering. Iya betul, mata airnya gitu ya. Ya. Air bersih itu sulit, gitu. Apalagi kalau yang di Jakarta tuh. Kalau di Sirakenjang tidak sulit. Iya ya, kalau di Sirakenjang aman saja. Mau mandi sehari 10 kali lah. Oke. Baik. Sekarang Apa kita jawabannya baca tadi, Bu Guru? Ketinggalan. A. yang A. Oh, iya. Air. Mbak Widya pas ngantuk di pasar. Oke, perbedaan jenis informasi dari kedua teks tersebut adalah kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada namanya teks eksposisi, teks eksplanasi, ya. Kalau eksposisi itu menjelaskan tentang Informasi. informasi Yang tidak saja. disertakan dengan Tapi kalau eksplanasi adalah teks yang memberikan Fenomena informasi alam. Fenomena tentang alam. fenomena alam. Nah, kalau teks 1 langsung sudah kita baca. Berarti itu apa? Teks apa? Air kelapa ya. merupakan minuman yang banyak disukai. Teks apa, teman-teman? Eksposisi. 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 Betul. Informasi. Sedangkan yang kedua, proses terjadinya Eksplanasi. teks eksplanasi, begitu ya. Nah, Bu, berarti kalau yang C itu salah, Bu. Ya salah, karena yang C itu bukan teks argumentasi. Argumentasi itu berupa pendapat, ya. Kalau teks eksposisi itu bisa berupa tesis pada bagian awal. Tesis itu adalah bagian inti awal, gitu ya. Maksudnya dari ide pokok, yang ide pokoknya letaknya di awal seperti deduksi, itu pada bagian tesis, gitu loh. Inti kalimat ide pokoknya pada bagian awal itu namanya tesis. Nah, sudah jelas bahwa yang pertama itu kan air kelapa merupakan minuman yang banyak disukai karena rasanya yang enak dan menyegarkan. Nah, itu kan kalimat utamanya. Sedangkan kalimat berikutnya adalah sebagai kalimat penjelas. Pertama itu adalah eksposisi berupa tesis, gitu ya. Kemudian yang kedua kan merupakan proses gunungnya meletus, gitu ya. Intinya kan begitu. Di situ kan ada tentang. Nah, ini sebagai pernyataan umum atau deretan penjelas, teman-teman. Di sini. Jadi di sini kan jelas. Gunung meletus diawali dengan adanya magma, seperti prosedur kan ini. Awalnya dari cair, berada di itu berarti deretan penjelas. Jadi dijelaskan. Ini merupakan deretan penjelas. Apa kata kuncinya deretan penjelas itu? Mulai dari magma sendiri, batuan cair yang berada di perut, kemudian magma dapat berbentuk. Nah, ini kan deretan penjelas dari proses terjadinya gunung meletus. Maka jawaban yang pas adalah yang D. Saya tahu meskipun teman-teman apa sih tesis, apa sih deretan penjelas, yang penting teman-teman tahu bahwa untuk eksposisi itu adalah
karangan atau teks yang berupa informasi itu meliputi dari tesis. Nah, kemudian untuk apa ini namanya eksplanasi itu dari deretan penjelas dan deretan umum. Pernyataan umum. Deretan penjelas dan pernyataan. Ya. Lanjut. Sebagai guru memandang perlu untuk mengadakan program karya wisata ke pantai, salah satu bentuk aktivitas yang dapat dirancang untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dari kegiatan tersebut adalah A. Membersihkan sampah pantai, B. Mendata jumlah pengunjung, C. Mencatat ekosistem pantai, D. Menikmati indahnya alam, E. Mengunjungi para nelayan. Aktivitas yang dapat direncanakan demi kepentingan bersama. Yang A. Yang A. Pantai. Ya, membersihkan sampah pantai. Ya, betul. Lanjut. Di kelas 2 pada pembelajaran mata uang, salah satu indikatornya adalah menunjukkan berbagai kesetaraan pecahan uang. Nah, jadi peserta didik harus menunjukkan kesetaraan uang. Misalkan begini, 5.000 itu dapat ditukar sebanyak 1.000 sebanyak 5. Nah, itu namanya kesetaraan pecahan mata uang ya. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses itu berarti dia sudah menganalisis bagaimana uang 10.000 jika ditukar dengan uang 1.000 dapat berapa. Itu telah berproses. Yang E. Nah, untuk kompetensi tersebut yang dilakukan guru yang mana? Bertanya, apakah apa yang tidak paham tentang mata uang setara? Apakah langkah selanjutnya? Yang B, menjelaskan bahwa uang 1.000 setara dengan 2 keping 500 di depan kelas sembari mencatat siapa yang tidak mendengarkan. C, memberi acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah yang menyelesaikan soal. D, memberikan soal cerita tentang kesetaraan uang di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi siswa. E, bertanya, Dion, ketika engkau membeli uang jajan Rp1.000, sebenarnya berapa keping? Nah, ini berarti telah berproses. Yang E. Ngantuk. Apakah ada yang tidak paham tentang uang yang setara? Nah, itu berarti dia menanyakan bukan tentang telah berproses, tapi dia menanyakan lebih ke pemahaman. Ya. Oke, Iya, ini jelas. E itu sudah berproses kan? Nomor 83. Perhatikan contoh kasus penerapan nilai, norma, moral, hukum, dan aturan yang berkaitan di bawah ini. Berdasarkan contoh kasus di atas yang termasuk penerapan moral. Yang mana? Taatilah peraturan. Taatilah peraturan. Moral. Kalau yang A itu hukum bukan? Hukum. Yang B? Hukum. Ya kan? Member. Yang mana? Yang B. B. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Itu moral apa hukum? Melanggar, Masya Allah. Melanggar aturan itu hukum kan? Huruf P dicoret pada lampu lalu lintas. C, Bu, C. Penerapan. Iya. Ketaatan. Iya, ketaatan. Adanya di A. Ya. Ketaatan. Kalau yang P itu jelas ini norma hukum. Ya, kan peraturan. Pokoknya peraturan yang dibuat pemerintah adalah norma hukum. Tapi peraturan ini hukum semuanya loh. Ya kan? Yang C itu bukan. Penerapan moral. Ketaatan. Yang termasuk sikap positif berkaitan dengan budaya. Nah, tadi politik, sekarang budaya. 1. Menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Salah, positif atau negatif ini? Ini salah. Negatif ya, Bu. Negatif. Menerima pengaruh budaya asing. Menerima pengaruh. Sesuai, teman-teman. Positif. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
Ada hubungannya dengan budaya? Ada. Ada. Giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Nggak ada. Ya, ini politik ya. Politik. Yang 4, mengembangkan industri kreatif. Ekonomi itu. Memanfaatkan gadget. Ekonomi. Ya, Budaya. meningkatkan usaha kan ekonomi. Ya, Melestarikan budaya. sendiri. Ada. 7 budaya. Memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. Ya. Menerima budaya apapun yang berbasis teknologi. Tidak apapun harusnya selektif. Harus disaring. Yang sesuai dengan kepribadian. Yang sesuai. 167. Ya. 167. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering menjemputnya terlambat sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah, maka yang harus dilakukan A. Menyerahkan tanggung jawab ke pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas yang bersangkutan. B. Memastikan siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. Betul ya? Yang B. Yang A dan yang C itu kan memasrahkan itu kan tidak boleh, tidak tanggung jawab namanya. Meminta kepada pihak keluarga agar tidak terlambat menjemput, meminta siswa untuk sabar menunggu juga tidak pas. B. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang serius dalam mengerjakan tugas sekolah sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adanya nilai budaya bangsa lain yang dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu A. Budaya yang berorientasi ke masa depan, B. Budaya yang berorientasi ke masa lampau, C. Budaya menerima penderitaan sesuai harapan, D. Budaya mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Betul ya? Iya. Iya. Sebaik mungkin, karena dia di sini kata kuncinya adalah acak-acakan. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban A. Mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain, B. Mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah, C. Mencari informasi rumah yang dikontrakan untuk tempat tinggal, D. Menghitung perbandingan antara penghasilan dan anggaran belanjanya, E. Mengajak anggota keluarga di tempat tugas baru. Mana? Yang B. B ya. Mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. Hubungannya dengan sosial. Ya. Pak Amin akan melakukan perbaikan pembelajaran melalui penelitian. Langkah ilmiah. Mana? Masalah. Menemukan masalah. Menentukan hipotesis. Sudah urut apa Ya, belum? menganalisis data. Sudah urut, Bu. Udah. Tiga, C. 45. Ya. Oke. Mbak sampai ngomong Ibu Maida atau ngomong Kak Yena, Bang? Apa, Mbak? Sampai Pelan-pelan, Bu. Oh gitu, ya. Oke. Saya pikirnya cepet, habis itu selesai soal ganti lagi, gitu. Nah, nanti misalnya nanti jika memang agak sedikit pontal-pontal gitu, bisa diulangi lagi di rekaman, gitu misalkan. Ya, tapi tidak apa-apa, selesai saja ya. Pontal bahasa apa itu, Bu? Tinggalan. Cepat maksudnya, Cepetan begitu ya. Cepetan. Kemudian alah. kalau tidak banyak soal yang diterima kan jadi sia-sia Zoom. Ya wes, lebih baik kita lambat yang penting menyerap, gitu ya. Atau cepat yang penting menyerap. Nah, itu yang bagus. Cepat menyerap. Tapi kan tidak semua dengan kecepatan yang sama nih. Lupa. Nggak apa-apa, bisa dilanjutkan besok seandainya memang teman-teman sudah capek gitu ya. Lanjut apa terus?
Lanjut. Lanjut sama terus apanya, Bu? Maju. Ini separuh loh, separuh agak ke sini harusnya. Oke, 5 soal lagi ya. Ya Bu, ya 5 soal lagi. 5 soal lagi. Ya. Kalau diteruskan kadang-kala tidak efektif, Iya, justru ngantuk. nanti ngantuk dan tidak terserap. Ya, kan rugi saya ngomong banyak gitu ya. Ya. Berikutnya. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi sesuai dengan bakat, minat, dan terjaminnya hak asasi manusia, guru dapat mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler yang A. Sesuai dengan angket pilihan siswa, B. Sesuai dengan ketersediaan anggaran, C. Memaksimalkan jumlah layanan, D. Sering memenangkan lomba. Jadi kegiatan ekstra itu yang baik bagaimana? Sesuai dengan sesuai angket pilihan siswa. Ya, sesuai angket. Jadi harus tahu minatnya siswa itu apa melalui pilihan angket. Betul. Lanjut. Di antara hal tersebut di atas yang dapat dikelompokkan sebagai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Perwujudan nilai Pancasila berbangsa dan bernegara. Nah, yang dapat dikelompokkan sebagai dasar negara. Kalau dasar negara berarti yang mana? A dan E. Betul. Namanya dasar negara itu sumber dari segala sumber hukum dan ideologi. Betul. Bulan. Berikutnya. Assalamualaikum. Bu, tolong diulang lagi Bu yang nomor yang di atas tadi Bu, yang tadi ini. Sinyal Bu, tidak lihat saya. Ini Pak. Ya, jawabannya sesuai dengan angket pilihan. Kegiatan ekstrakurikulernya itu diusulkan sesuai dengan angket pilihan karena ini bakat minat itu harus menjamin hak asasi peserta didik. Ya, makasih Bulan. Ini bisa ya. Pak Soleh, guru kelas 6, melakukan penilaian kemampuan merancang teks pidato. Pernah ini? Urutan aspek yang dinilai apa kalau masih merancang teks pidato? Butuh ekspresi atau tidak? Ketepatan tema. Kalau yang A salahnya di mana? Itu yang ekspresi. Mandirian sama ekspresi dan keberanian. Ya, kalau yang B salahnya di mana? Pembawaan. Yang C? Penampilan Suara. Volume suara. Penampilan, volume suara. Jadi ya. Betul. Pak Tano, guru kelas 5 SD Mekarsari, pada waktu mengajarkan konsep perpindahan kalor, ia mendapatkan sebagian besar peserta didik berbicara sendiri dan kurang memperhatikan penjelasannya. Hal itu membuat Pak Tono merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung ramai ketika ia menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Tono untuk mengatasi permasalahan di kelasnya: A. Memberikan ulangan harian tentang perpindahan kalor dan contoh peristiwa di sekitar peserta didik. B. Meminta peserta didik ke perpustakaan dan belajar mandiri tentang perpindahan kalor. C. Meminta peserta didik menuliskan pendapatnya. Yang D. Memberi hukuman. Yang meminta siswa mendemonstrasi. Betul ya? Ya. Cara perpindahan. Kalau ada perpindahan kalor, ya kalau diterangkan dengan ceramah ya pasti ramai sendiri. Kalau disuruh anak-anak praktek, nah itu justru lebih bermakna. Nah, sudah ini. Rasi bintang adalah kelompok bintang yang terlihat berhubungan dengan membentuk suatu lambang tertentu. Berarti ini teks apa teman-teman?
Eksplanasi. Eksplanasi. Sudah bisa dilihat kan ini fenomena alam rasi bintang itu. Ya. Ya, rasi bintang itu fenomena alam. Tidak selalu dia itu muncul rasi bintang itu ya. Ternyata bintang yang ada di langit itu bergerak secara teratur dan bisa diprediksi. Nah, ini fenomena. Peristiwa HAM berat. Tadi apa? Peristiwa kerusuhan 13/15 Tadi letaknya di C. Nah, sekarang letaknya di A. Nah, teman-teman juga harus paham. Guru kelas 3 mengajar tema kewajiban dan hakku. Untuk menuliskan indikator, siswa dapat menunjukkan sikap sosial menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melakukan kewajiban di kelas. Alat penilaian apa untuk menilai sikap, teman-teman? Tes itu penilaian diri, Pengamatan selama kegiatan kelas. Alat penilaian. Alatnya. B ya. Yang B lembar jurnal. Ya, jurnal. Untuk keterampilan. Wawancara itu teknik bukan alat. Pengamatan itu teknik. Tes itu juga tidak ada. Kalau tes itu pasti mengukur kognitif. Yang betul adalah lembar jurnal. Pokoknya ada lembar observasi, lembar jurnal, lembar pengamatan. Itu alat. Ya. Oke. Nomor 67. Sudah pernah ini. Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Narno untuk merancang perbaikan atau refleksi untuk persiapan merencanakan PTK. Yang ada hubungannya dengan PTK yang mana? Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan siswa? Masuk? Ya. Bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA? Juga masuk. Bagaimana strategi untuk pengamatan di luar? 1, 2, 3. Betul. A. 3C. Yang A. Kan yang 4 ini kan tidak mungkin. Bagaimana saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? Tidak ada hubungannya kan? Ya. Bu Utamis masih ini remang-remang? Kelihatan. Remang-remang ini, teman-teman. Bu Utami seorang guru SD kelas 5 belum selalu berusaha membantu siswa. Ya, informasi yang baru dan akan diketahui. Misalnya, mengulangi hal-hal yang diketahui siswa untuk mengingat kembali dan menghubungkan informasi baru. Menggunakan diagram garis untuk menunjukkan hubungan informasi baru dengan informasi yang dimiliki. Pembelajaran yang dilakukan Bu Utami mengekspresikan hubungan peserta didik dengan penerapan teori belajar apa? Kognitivisme. Ya, diulang-ulang. Ini bukan behavior ya. Kalau behavior itu ada sintaknya. Ada kata-kata itu stimulus, respon. Nah ini mana Bu? Ini kata kuncinya atau sebagai. Nah ini perkembangan peserta didik atau menghubungkan informasi. Penduduk desa Bejijong terkenal dengan usaha pembuatan batu bata merah dan pengrajin kuningan yang dilakukan secara turun-temurun. Pada pembuatan batu bata, pembakar batu bata menggunakan sekam untuk menggantikan kayu bakar. Kegiatan yang dilakukan oleh pembuatan batu bata bertujuan untuk, nah dia tidak menggunakan kayu, tapi dia pakai sekam. Nilai guna barang. Oke, Bu ya. Loh, mengapa menambah nilai guna barang? Meminimalkan biaya produksi. Meminimalkan biaya produksi. Kalau dia itu gini ya, kalau kayu bakar
produksi kan lebih mahal, akhirnya pakai sekam, jadi lebih murah. Kalau soalnya itu menambah nilai guna barang itu, contohnya begini, kayu untuk sepat itu loh, kayu yang berasal dari ijuk atau dari apa ya, dari kelapa. Nah ya itu dulunya hanya sebagai alat pembakar. Nah, sekarang kemudian dipakai untuk keset, untuk sapu. Nah, itu namanya menambah nilai guna barang. Itu ya. Kalau ada soal dengan soal tipe-tipe soal awalnya hanya digunakan sabut kelapa untuk pembahan bakar. Sekarang sudah digunakan untuk sapu, untuk keset, untuk kerajinan bahkan. Nah, itu bertujuan untuk menambah nilai guna barang. Ya, kalau ini awalnya pakai kayu bakar, kemudian dia menghemat pakai sekam, meminimalkan biaya produksi. Mengungkret biaya produksi. Mengungkret bahasa. Mengungkret, diminimalisir. Mengungkret. Lanjut. Dalam sebuah pembelajaran kelas 3, Budiah mengajarkan materi memperagakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ditanyakan adalah kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Budiah. Mana? Memberi contoh Memberikan materi baku. Kegiatan awal pembelajaran itu tadi adalah kegiatan awal yang inti yang paling awal. Video. Iya, mengajak siswa mengomentari video dongeng. Ya, C. Oke. Gambar apa teman-teman? Pernafasan. Oke, pernapasan. Ekspirasi itu berarti keluar atau masuk? Keluar. Keluar. Ekspirasi itu Diafragma melengkung. Ya, betul. Diafragmanya melengkung. Mana? Melengkung. Yang kalau ini data. Karena tadi ekspirasi ketika udara keluar, diafragmanya melengkung, Pak rongga dada tidak membesar tapi rongga dadanya kecil. Ya. Itu agak ngecohnya yang otot perut relaksasi, Bu. Kalau otot perut relaksasi, Ya, itu mengecoh jawabannya. Oh, kalau yang digunakan untuk pernapasan perut itu bukan otot perut, tapi diafragma. Diafragmanya, ya, Bu. Diafragma, ya, bukan otot perut. Ini pengecoh ini ya. Pernapasan perut itu memakai diafragma, otot diafragma. Kalau pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk. Lanjut, mencermati isi informasi tentang perkembangan teknologi produksi dan transportasi. Sudah tadi? Yang dilakukan kegiatan inti, yang dilakukan Pak Andi sebagai guru. Tadi beda ya? Ini yang kegiatan inti yang dilakukan Pak Andi. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga didik. B. Mengajukan pertanyaan, apakah sekitarmu ada ruang internet? Yang C. Menyajikan gambar handphone dan minta peserta didik bercerita tentang gambar tersebut. Yang D. Meminta peserta didik mewarnai handphone. Yang E. Memberikan kuis. Yang mana nih? Kegiatan Yang A. Yang A. Yang kegiatan inti itu berarti bukan awal ya, bukan kegiatan inti itu yang intinya. Yang C. Yang mana? Yang C. Yang C, Bu. Yang C ini bukan kegiatan awal nih. Menyajikan gambar handphone itu kegiatan awal. Oh, tadi kan sudah saya katakan bukan kegiatan awal, itu inti yang paling awal. Nah, menyajikan ini awal. Nah, kalau kegiatan inti betul-betul inti berarti yang A. Identifikasi alat komunikasi. Ya. Bisa membedakan teman-teman. Kalau tadi kan
soalnya memang diulet-ulet lah. Maksudnya soalnya itu dibolak-balik. Tadi yang ditanyakan kegiatan awal pembelajaran. Maksudnya inti yang paling awal. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah kegiatan intinya. Berarti kegiatan yang utamanya. Gitu. Kalau yang C ini kegiatan awal. Kegiatan awal. Tadi kalau kerja Oke. Pak Ketut, guru kelas 4 di Bali, melakukan tindakan menggunakan media gambar seri di kelas. Ia merasa perlu melakukan itu karena kemampuan menulis karangan peserta didik pada muatan mapel bahasa Indonesia kurang. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Ketut, hipotesis dari rumusan masalah yang mana? Harus ada kata apa? Meningkatkannya ini Bu ya. Meningkatkan kemampuan. Ya, harus ada kata meningkatkan. Tapi di semua ini sudah ada kata meningkatkan. Iya. Nah, dia pakai apa? Media gambar seri. Media gambar seri. Yang A. Yang A. Yang A itu kan secara berpasangan. Iya, apa ada secara berpasangan? Ada. Ya, gambar seri bagi siswa kelas 4 dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan. Yang Betul. Do itu kan betul ini. Media gambar seri. Media gambar seri bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan menulis. Sudah sesuai kan? Iya. Sudah sesuai. Salah satu KD kelas 4 adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya. Bu Dini sebagai salah seorang guru kelas 4 menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya pada indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Dini akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi, jadi alat evaluasi apa? Meskipun teman-teman di sini adalah KD-nya adalah KD kognitif, tapi yang diminta soal adalah jika, jadi apabila Bu Dini akan menilai keterampilan, maka alatnya apa? Uraian. Tes apa? Tes uraian, yang mana? Tes uraian, apa uraian? Atau menjodohkan tulisan. Ya? Yang C. Uraian singkat atau uraian. Kalau keterampilan itu lebih banyak menulisnya atau tidak, toh? Iya. Iya, berarti kalau lebih banyak menulisnya, apakah harus uraian singkat? Kalau uraian singkat itu berarti jawabannya kan pendek-pendek. Iya. Iya, berarti yang A. Betul. A. Menggunakan tes uraian. Betul. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas. Guru diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan PP Nomor 19/2017 bahwa guru harus A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran, B. Memiliki kompetensi yang holistik, C. Mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global, D. Mengembangkan empati terhadap peserta didik, E. Berperan aktif dalam mensukseskan program mengajar 12 tahun. A. Yang mana? Yang A. Kenapa? Karena di sini ada Teknologi. tentang iptek gitu ya. Jadi harus mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran. Ya, kata kuncinya sudah ada ya. Iya. Betul. Kekayaan alam Indonesia dan rempah-rempah menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Pada mulanya terjadi kontak dagang di antara para pedagang Eropa dengan rakyat Indonesia. Lama-kelamaan bangsa Eropa mulai berusaha menguasai perdagangan dan berupaya menguasai wilayah. Perkembangannya dan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia
membawa pengaruh buruk bagi rakyat Indonesia. Pernyataan di atas masuk ke dalam kajian metode sejarah, yakni heuristik. Betul. Heuristik. Heuristik itu mengumpulkan sejarah melalui data-data, gitu ya, melalui kumpulan-kumpulan dari cerita, kumpulan-kumpulan dari bukti-bukti. Nah, itu namanya heuristik. Kalau historiografi, Bu? Kalau Ada historiografi, tahun, ya, ada tahun, kota. Ya, ciri-cirinya itu ada tahunnya. Ceritanya Tahun? Iya. Waktunya Sebenarnya heuristik itu masuk ke historiografi. Maksudnya bagaimana, Bu? Historiografi itu ibarat induknya. Jadi induknya. Jadi historiografi itu adalah kajian metode sejarah meliputi kritik internal, kritik eksternal, interpretasi, itu masuk ke dalam heuristik. Ke dalam historiografi. Jadi historiografi itu yang paling induk gitu loh, yang paling ibunya. Iya. Yang kalau yang ini itu anak-anaknya, bagian-bagiannya. Salah satu model kontekstualisasi pembelajaran oleh guru di sekolah dalam memanfaatkan sumber daya alam air sebagai salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah dengan cara bagaimana? Model kontekstualisasi pembelajaran guru tentang sumber daya air. Kalau kontekstual ya harus NC, Bu ya? Praktek. Ya. NC. Siapa tadi jawab? Yang mana? NC, Bu ya? Yang C, praktek. Yang C, betul. C itu praktek mengasosiasi aliran air aqua yang identik dengan aliran air sungai. Nah, ini berarti model kontekstualisasi. Berarti dia harus terjun ke lingkungan secara alam. Kalau hanya sebagai video, membuat peta konsep, mempelajari ekosistem, itu kan masih di dalam kelas. Kalau sudah kontekstual, berarti dia harus ke luar kelas. Di nomor berikutnya. Oke, suatu hari di negeri dongeng, sudah pernah ini, pengawal istana kaget karena taman istana berantakan. Ada yang memetik daun-daun tanaman tak jauh dari sana. Kurcaci sedang bermain bola di halaman istana. Pengawal istana curiga jangan-jangan mereka yang memetik daun. Oki dan Philip kesal karena dituduh oleh pengawal istana. Philip lalu mengajak Oki untuk mengejar pengawal istana itu. Oki mencuri tongkat wasiat Nirmala. Bim salah Bim, tapi malah Oki yang terkena mantranya sendiri. Dia terbalik memegang tongkat wasiat itu. Oki berubah menjadi tikus dan dikejar-kejar oleh Gos kucing gledek. Oki meminta tolong kepada Dino dan mereka kabur bersama-sama. Pengenalan dan karakteristik tokoh pada Lakuan para tokoh. Ya, lakuan para tokoh itu berarti diceritakan dalam penokohan. Lakuan nih. Dialog, ya kalau dialog para tokoh itu ada dialognya, misalkan Oki, biasanya ada tanda titik 2, kemudian ada tanda kutipnya seperti drama itu loh. Nah di sini kan tidak ada dialognya. Ya. Di depan. Jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan kutipan teks tersebut terdapat pada unsur Koherensi. Sudah mulai berkurang, ngantuk ini kayaknya. Satu lagi ya. Seorang anak akan belajar secara observasional. Pada belajar observasional ini, anak tidak meniru apa yang diamati, namun yang dipelajari adalah informasi yang diproses secara kognitif dan bertindak berdasarkan informasi. Jadi, belajar observasional itu lebih kompleks daripada sekedar imitasi. Imitasi itu meniru tindakan orang lain. Teori belajar ini dikenal sebagai teori belajar observasional ya. Imitasi kognitif. Teori belajar observasional oleh Bandura. Oke, jadi
Teori observasional itu adalah teori belajar milik behavioristik. Nah, Bandura itu adalah tokohnya. Bergson, Thorndike, Skinner, Miller itu tokoh-tokoh teori belajar. Oke, satu lagi. Matematika. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melakukan pembelajaran dengan menerapkan teori behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah A. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari secara induktif. B. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasan. Betul ya? Jawabannya apa? Yang B. Dalam bentuk kecil seperti topik-topik dan subtopik. Kalau teori behaviorisme itu dibagi babnya itu dalam hal bagian-bagigian, unit-unit terkecil. Nah, behaviorisme itu cirinya itu, maka jawabannya yang betul adalah yang B. Oke, ada Pak pertanyaan? Didit keruak-keruak lagi, Bapak. Ya, Jangan keluar, oi. mana sih? Ada ya? Ada keruk-keruk lagi? Ada. Didit kayaknya. Pak Didit mainan apa sih, Pak? Enggak kayaknya. Coba ya. Saya mau dia Pak Didit ya. Nggak bisa deh. Oke. Lanjut apa sudah nih untuk besok? Untuk besok aja, Bu. Oke, sudah tidak aktif ya kalau sudah terlalu malam itu ngantuk. Hari ini sudah Tadi 5 jadi 15, Bu ya. Harusnya 5 lagi ya, ternyata sampai 15. Betul. Oke. Saya simpan dulu. Baik. Sudah jam 20.58 waktu Blitar. Gitu ya. Kayaknya kalau terus gitu kurang efektif. Kita lanjutkan di hari besok. Silahkan yang belum. Saya mau bertanya kohesi, Bu. Kohesi dan koherensi tadi apa ya kira-kira? Kalau kohesi itu keterkaitan, gitu ya. Kalau koherensi itu apa namanya? Kepaduan. Iya, keterpaduan. Ya. Kalau kohesi, keterkaitan antara paragraf. Iya, kalau kohesi adalah keterpaduan. Jadi paragraf itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah keterkaitan atau kohesi. Ada lagi keterpaduan, namanya koherensi. Ada lagi kelengkapan paragraf. Ada lagi apa lagi satunya? Apa lagi? Saya kalau lupa ya. Keterkaitan, keterpaduan, kelengkapan, ada kok satu lagi saya lupa ya, apa ya. Jadi ada 4 pokoknya. Nanti coba saya carikan ya. 4, kohesi, koherensi, kelengkapan, yang keterikatan, gitu loh. Bukan 4 kok. Saya lupa. Iya. Ya ada kok satu lagi itu 4, ada 4 jenis unsur yang harus ada dalam setiap paragraf. Ya. Baik, hari ini kita cukupkan saja. Sudah jam 2 jam kita belajar. Nanti saya kalau melebihi batas jadi bludak. Kan sayang. Ngantuk ya, Bu. Ya.